Surabaya bisa menang di game itu karena apa? Kayaknya ya karena kemarin aku kan dapat sebelumnya kan dapat scroll of honor itu. Kayaknya itu menangnya ya. Salah satunya alasannya. Tapi ya karena nggak mungkin aku kan kalau dapat scroll of honor kan aku harus punya prestasi juga gitu. Jadi prestasinya adalah tentang penataan kota Surabaya yang ramah lingkungan. Itu. Ya, nanti mereka kita ajak naik bus kota yang menggunakan bayarnya pakai botol. Kemudian setelah itu mereka kita ajak turun, mereka kita ajak ke Taman Harmoni. Di mana Taman Harmoni kan dulunya itu tempat sampah TPA. Nah, kemudian kita bisa jadikan taman. Terus kemudian kita ajak ke kampung-kampung yang ngelola sampah mereka. Kita ajak seperti kita sama-sama tunjukkan bahwa Surabaya benar-benar kota yang ramah untuk mereka. Karena ini penting, persaingan kota ini sangat ketat sekali di dunia. Saya lihat ada beberapa negara sudah mulai mereka justru saat kita diam saja mereka mulai curi start dengan membuat iklan-iklan untuk negaranya. Jadi kita tidak boleh lewatkan kesempatan ini, karena itu kita harus menjadi tuan rumah yang baik, menjaga kebersihan, kemudian menjadi kita ramah. Kenapa? Karena kita selalu saya sampaikan bahwa kita ini ya ini cara-caranya kita, karena Surabaya tidak punya pemandangan yang cantik, kemudian tidak punya kekayaan alam. Jadi cara-cara kita mendapatkan mereka mau datang sehingga ada pekerjaan untuk kita, maka cara-caranya seperti ini, seperti itu. Aku sudah jadi wali kota Covenant Mayor. Di dunia ada 8, termasuk diantaranya aku. Itu jadi salah satu motor menggerakkan untuk dari impact dari pemanasan global warming itu, bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Jadi contohnya misalkan aku ditanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan banjir di kotamu, kemudian nah seperti itu contohnya. Tiap kosong maka mereka kita ajak jalan supaya mereka mengetahui tentang Surabaya. Nah, someday saya berharap dengan harapan bahwa someday mereka tertarik secara fisik datang ke Surabaya. Memang berat, makanya saya tidak hanya itu, saya pengen kemarin saya tolong dicarikan kameraman yang bagus yang bisa menampilkan di virtual itu bagus begitu. Jadi kemarin saya minta itu bantuan teman-teman itu. Nah, kampung-kampung yang sudah kita tawarkan itu kampung-kampung yang selalu ready. Mereka memang kita tiba-tiba aja mendadak sudah bagus. Tapi ya memang kita perbaiki karena warganya tuh sudah sangat care gitu. Itu yang yang terus terang orang luar itu kagum soal itu. Terus terang saya bangga ya, kita tidak mengeluarkan uang banyak, tapi kita tarik mereka untuk perhatian terhadap kota ini. Jadi artinya apa yang sudah dikerjakan oleh seluruh stakeholder, mulai masyarakat, pengusaha, pemerintah, media, itu sudah memang on the track. Jadi nanti saya percaya Antonio Guterres pun akan nyebut itu Surabaya. Artinya kota Surabaya sudah bisa dibaca di PBB sana. Artinya semua dunia sudah tahu tentang Surabaya, sudah bisa melihat. Jadi terus terang saya bangga sekali. Ini bukan event saya, tapi ini adalah kota, begitu. Apakah nanti juga akan dibahas penanganan bersama untuk kasus COVID? Ya, ya betul. Makanya
Makanya kan nanti juga akan saya juga sampaikan kalau saya dimintain itu karena banyak sekarang desain-desain ya saya juga mungkin termasuk yang salah arsitek itu. Begitu sekarang ada COVID, kita ada masalah. Contohnya misalkan kalau dulu rumah-rumah tradisional selalu crossing ventilasi itu bagus. Tapi sekarang enggak, ditutup karena semua menggunakan AC. Nah, ini harus didorong lagi perumahan itu bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini, kalau terjadi tiba-tiba ada pandemi seperti ini, kita tidak bisa gunakan AC karena AC berbahaya, maka kita harus ada solusinya gitu. Nah, inilah yang harus dibicarakan di dalam pandemi itu, di dalam seminar itu juga nanti akan saya sampaikan juga. Artinya penanganan COVID ini juga akan menjadi topik utama. Iya, itu makanya ada yang panel kedua itu housing at the center of the COVID-19 response. Jadi untuk antisipasi COVID-19 gitu. Khususnya permasalahan soal air ini yang tidak menjadi masalah. Kenapa? COVID yang bisa mengudara yang tidak. Oh iya, jadi selain bicara pandemi kan kita juga bicara masalah lingkungan. Jadi saya juga nggak tahu, tapi mungkin salah satu Surabaya juga bukan hanya aksi saya, tapi karena saking banyaknya tumbuhan. Aku ingat saat aku satu mobil dengan Ibu Dwi Korita, Direktur BMKG Jakarta Pusat. Itu beliaunya nyampaikan, Bu, sempat saya tanya, Bu gimana kan kalau di Megatrust itu Surabaya nggak ada petanya. Di Megatrust yang kemarin disampaikan Pulau Jawa kena itu ada di Megatrust. Aku tahu itu petanya karena sama Bu Mega di Maksa. Mbak Risma baca itu kotamu gimana, terus saya baca buku itu. Nah itu tidak termasuk di Megatrust. Terus tapi kan saya tanya, Bu gimana potensi itu, dia bilang oh gempa bumi ya gini-gini. Terus dia ngomong, tapi Bu Risma aku lihat pohon semua nih. Kalau pohon semua, gempa bumi gimana ya? Gitu dia bilang. Jadi artinya Artinya apa yang sudah kita lakukan ini mungkin akan bisa berpengaruh efeknya terhadap untuk antisipasi itu tadi. Terhadap ya kondisi-kondisi alam itu gitu. Karena mungkin juga secara alamiah dia akar-akar pohon, kemudian penyimpanan air itu akan berpengaruh terhadap daya tahan kota. Begitu. Ya. Belum untuk ombak yang tinggi ngatasi itu. Ya. Soal